Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah memenuhi undangan dari Intreskrim Unit Cyber atas adanya pengaduan terhadap saudara kita, saudara Hendarto, berkaitan dengan Undang-Undang ITE, penyederhanaan nama baik dan sebagainya. Alhamdulillah dari 28 pertanyaan yang sudah diajukan oleh penyidik sudah dijawab dengan baik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan jalan pembuka untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena walaupun bagaimana, orang jurnalis tetap dilindungi ada Undang-Undang 40 tahun 1999. Selanjutnya mungkin Bapak untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang setia mendampingi rekan kita atau yang kebetulan hari ini dipanggil terkait dengan undangan ya, pengaduan terkait pemberitaan yang selama ini sudah trending. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh rekan kita Bang Erin bahwa dari 28 pertanyaan sudah dijawab semua, dan kita akan siap mengawal permasalahan ini sampai tuntas terkait tadi kebenaran hal tersebut, bahwa apa yang dituduhkan terhadap rekan kita, klien kita Pak Ato ini, hal itu bisa kita patahkan. Jadi kita tetap minta teman-teman untuk terus mengawal permasalahan ini sampai nanti ketemu titik kebenarannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya sebagai PH-nya siap mengawal permasalahan ini sampai tuntas. Mungkin itu yang saya sampaikan. Ini ada pertanyaan. Mohon izin Pak, dari PH mana Pak? Dari kantor hukum atau firma yang mana? Ya, saya dari Hams Law Firm yang kebetulan beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Jadi kebetulan kami mendapat kepercayaan dari Kang Ato, dan kebetulan juga kita ini gabungan juga dari AWI ya, dari AWI Aliansi Wartawan Indonesia cabang Kabupaten Majalengka. Untuk terkait yang dituduhkan dalam pasal apa Pak? Dalam pidana apa? Kenapa bisa sampai teman-teman mengawal saudara Ato? Mohon dijelaskan Pak. Ya, terkait dengan Undang-Undang ITE. Mungkin itu yang saya jelaskan sederhana itu. Kenapa? Terkait dengan pencemaran nama baik yang dimana melibatkan salah satu organisasi partai dan salah satu oknum organisasi yang merasa dirugikan terkait dengan pemberitaan tersebut. Izin Pak PH, untuk yang sekarang dalam rangka pendampingan hukumnya berbentuk laporan polisi, apakah baru pengaduan? Dan sampai sejauh ini apakah di tingkatan pemeriksaan sebagai apa untuk Pak Ato? Untuk sementara ini Pak Ato hanya sebagai saksi dari pengaduan. Ya, pengaduan yang dilaporkan di Polres Majalengka. Kalau ada izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Pusat Perjuangan sesepuh dari sini yang hadir di mana-mana ya, berasal dari mana-mananya, dari luar Kabupaten Majalengka juga seperti itu. Intinya saya datang ke sini untuk memperjuangkan harkat martabat kaum jurnalis. Dikarenakan apa? Dengan terjadinya pemberitaan seperti ini, mereka-mereka yang merasa dirugikan melaporkan kami, walaupun ini baru laporan pengaduan. Nah, kenapa? Sekarang saya datang ke sini untuk menyampaikan kebenaran bahwa pengaduan mereka itu salah. Intinya saya sudah memberitakan sesuai apa yang kita lakukan konfirmasi by data dari korban, dari beberapa sumber, dan itulah yang kita beritakan di media jejak investigasi seperti itu. Nah, kalau misalkan saya sekarang
tidak memperjuangkan kemerdekaan pers. Kalau saya sekarang sampai kalah, mohon maaf, berarti kemerdekaan pers terancam. Seperti itu. Makanya dengan sekuat tenaga, dengan gigih, saya berjuang menyampaikan kebenaran, bukan untuk saya pribadi saja, tapi untuk semua kaum jurnalis yang ada di Indonesia. Kita buktikan bahwa undang-undang pers itu tegak, lurus, bisa kita andalkan. Dikarenakan apa? Kita berjuang menjalankan aktivitas jurnalis berdasarkan pedoman Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaitan dengan Undang-Undang 4 ini kan yang kedudukannya IT ya. Ya. Itu teman-teman PH menyikapi ini kan produk jurnalis ya. Nanti menyikapinya seperti apa teman-teman PH? Oke, terima kasih. Terkait dengan permasalahan ini, jelas bahwa kami akan mendampingi saudara Kang Ato ini, bahwa sampai ya Pak, seperti apa yang disampaikan oleh Kang Ato tadi, bahwa jurnalis memiliki undang-undang tersendiri yang dimana dilindungi di undang-undang tersebut. Jadi kita tetap berpegang teguh pada undang-undang jurnalis. Untuk selebihnya kita belum tahu, nggak ada pemeriksaan lain, tapi adalah ini fokus hanya di masalah undang-undang jurnalis. Ya, terkait dengan IT itu kita tetap berpegang teguh pada undang-undang jurnalis. Oke, artinya kalau panggilan ini kan panggilan terkait mohon maaf ya. Ini baru undangan. Undangan ya. Saksi Undangan itu pun hanya saksi. Oh, baik, Minta keterangan saja. Baik, undangan ini kaitan dengan undang-undang IT ya, tetapi teman-teman PH ini tetap mempertahankan undang-undang 40 tentang pers ya. Ya. Mohon izin satu. Boleh. Saya dapat informasi terkait aliran dana 20 juta ke Pak Ato, itu benar atau tidak? Mohon dijelaskan Pak. Tidak benar, saya sudah konsultasi sama korban TW. Dia menerangkan, bisa ditanya langsung, dia tidak pernah memberikan, dan saya pun tidak merasa. Kalaupun memang itu benar, ya kapan, di mana buktinya? Intinya saya tidak merasa Menerima. sepeser pun seperti itu. Ini mungkin saya menambahkan ya, untuk informasi ini mungkin teman-teman udah denger ya, terkait informasi 20 juta yang terima. Saya kebetulan sebagai PH-nya dari Kang Ato, saya nyatakan bahwa kalau ada yang berseliweran terkait isu tersebut, silahkan laporkan klien kami. Dan kalau itu memang ada, dan kami nyatakan untuk sampai saat ini, dan kami menyatakan itu tidak akan pernah terjadi. Ini tidak saya sampaikan. Kalau memang terbukti, silahkan laporkan. Siap. Untuk poin dugaan aliran dana 20 juta itu, apakah dari korban itu melaporkan terkait hal tersebut atau tidak? Jadi gini. Atau hanya isu saja gitu Pak? Jadi begini, ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa kenapa sampai pemberitaan ini terus menerus diterbitkan, disebarkan. Nah, ternyata si pihak terduga pelaku ini pernikahan terlarang ini menelepon ke Saudara TW. korbannya TW. lewat telepon, mungkin karena emosi dan dia juga tidak sadar bahwa itu direkam atau gimana, mungkin dia dipancing dengan gagah atau bagaimana mungkin dia ngomong saya bayar 20 juta, padahal itu sama sekali tidak ada dan tidak pernah terjadi terhadap klien kami. Kalaupun ada, tolong buktikan kapan, di mana, dan buktinya apa. Ya, terkait aliran dana tersebut, tuduhan aliran dana tersebut itu dimasuk dalam laporan atau enggak? Ya, dalam pertanyaan. Dalam pertanyaan. Dan itu sudah dijawab. Ya. Barangkali untuk menyikapi tuduhan tersebut, barangkali ada langkah-langkah. Kalau seandainya balik atau gimana? hal ini jadi masalah,
kita akan laporkan orang yang bersangkutan. Kita akan minta laporan terhadap orang yang menyebutkan Munculkan. bahwa klien kami mendapat aliran dana sebesar itu dan kita akan laporkan dia. Betul. Gitu. Oke, saya ucapkan terima kasih itu aja ya. Ada lagi? Terima kasih. Cukup. Oke. Ya. Terima kasih pada rekan-rekan semua. Ya, kami dari Hams Law Firm, pendamping saudara Ato, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.